Assalamualaikum anak-anak hebat. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Anugrah, dan kita akan belajar IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Kita masuk pada bab gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Terkhusus pada pembahasan gerak lurus ya anak-anak. Pernahkah kamu berpikir mengapa benda dapat bergerak? Apa yang menyebabkan benda dapat bergerak? Agar kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ayo kita pelajari materi tentang gerak berikut ini dengan penuh semangat. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah diberi tangan dan kaki, sehingga kita dapat dengan mudah mengambil barang yang kita butuhkan atau bergerak menuju suatu tempat yang kita inginkan. Ketika kita bergerak menuju suatu tempat, tentu kita akan melintasi suatu lintasan dengan kecepatan tertentu dan memerlukan waktu tertentu pula. Tahukah kamu bagaimana hubungan antar ketiganya? Pernahkah kamu berpikir bagaimana kaki dan tangan maupun organ tubuhmu yang lain dapat bergerak? Agar mengetahuinya, ayo pelajari bab ini dengan penuh antusias. Tahukah kamu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Lintasan dapat berupa lintasan lurus, melingkar, ataupun parabola. Namun pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana gerak benda pada lintasan yang lurus. Sebelum masa pandemi, tentunya setiap hari kan kamu berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah. Misalnya, jika diukur jarak rumah ke sekolah 2 km, maka jarak tempuh yang kamu lakukan setiap hari adalah 4 km. Namun perpindahan yang kamu lakukan bernilai 0 km. Mengapa demikian? Ada perbedaan makna antara jarak dan perpindahan. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Gerak lurus dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan ini terjadi apabila kecepatan gerak suatu benda itu konstan atau tetap. Dan yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB ini terjadi apabila suatu benda bergerak dengan percepatan yang konstan atau tetap. Pada gerak lurus yang harus dipahami adalah konsep kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Setelah kita mengetahui apa itu definisi dari jarak dan waktu, kemudian pada lintasan lurus, kelajuan itu pada persamaan V sama dengan S per T diketahui bahwa kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Dengan simbol V adalah kecepatan, satuan meter per second, S adalah jarak yang ditempuh, satuannya meter, dan T adalah waktu, satuannya second. Berikutnya adalah kecepatan. Jika kelajuan itu adalah jarak tiap satuan waktu, kecepatan ini adalah besarnya perpindahan tiap satuan waktu dengan simbol sama, yaitu V kecepatan, satuannya meter per second, delta S adalah perpindahan, satuannya meter, dan delta T adalah perubahan atau selang waktu, satuannya second. Meskipun kelajuan dan kecepatan memiliki definisi konsep yang berbeda dalam fisika, namun pada gerak lurus beraturan atau GLB, besar kecepatan dan kelajuan memiliki nilai simbol V serta satuan yang sama, yaitu meter per second.
Kita lanjut pada percepatan. Nah, percepatan ini adalah besarnya perubahan kecepatan tiap selang waktu. Perubahan kecepatan diperoleh dari selisih antara kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal, dan selang atau perubahan waktu merupakan pengurangan atau selisih dari waktu akhir dikurangi dengan waktu awal. Misalnya ada contoh soal seperti ini. Seorang anak sedang mengendarai sepeda mampu menempuh jarak 10 meter dalam waktu 2 second. Berdasarkan informasi tersebut, kecepatan anak bersepeda adalah titik-titik meter per second. Diketahui di soal bahwa S-nya jaraknya sebesar 10 meter dan T waktunya sebesar 2 second. Yang ditanyakan adalah besar kelajuannya. Baik, kita coba jawab ya. V-nya itu adalah besarnya jarak tiap satuan waktu. Itu adalah persamaan atau rumus dari kelajuan. Kita tinggal masukkan angkanya. Jaraknya tadi diketahui 10 meter dan waktunya adalah 2 second. Kita bagi 10 bagi 2 adalah 5 meter per second. Berikutnya kita bahas tentang materi gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Misalnya pada plastisin, kamu dapat melempar plastisin, menghentikan lemparan, menangkap plastisin, atau bahkan mengubah bentuk plastisin dengan memberikan gaya. Tahukah kamu gaya apakah yang diberikan pada plastisin tersebut? Ada berapa jenis gaya yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari? Gaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya adalah gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Misalnya, seorang yang hendak memanah dengan menarik mata panah ke arah belakang. Nah, gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada benda. Contohnya adalah gaya gesek antara meja dan lantai. Meja yang didorong ke depan akan bergerak ke depan, namun pada waktu yang bersamaan, meja juga akan mengalami gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak meja. Untuk gaya tak sentuh ini adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya, seperti saat kita mendekatkan ujung magnet batang dengan sebuah paku besi. Seketika, paku besi akan tertarik dan menempel pada magnet batang. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pengaruh gaya magnet yang ditimbulkan oleh magnet batang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.